Jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Arif. Nah, kali ini spesial karena kita sedang berada di Malang dan mengikuti kegiatan Bang Arif yang sedang mengawal satu kasus yang cukup besar, tapi memang sangat minim dari pemberitaan media nasional. Nah, kira-kira kasusnya apa? Mungkin kita tanya dulu, oke? Nah, ini dia Bang Arif, apa kabar Bang? Baik-baik, sehat ya. Oke, nah Bang, ini agendanya ngapain nih Bang ke Malang? Iya, gini nih ya, ini memang agak aneh ya. Saya baru menemukan kasusnya ini yang menjadi pertanyaan bagi saya sebagai pendamping perlindungan anak di Indonesia. Saya kira juga para ahli hukum ya, tindak pidana misalnya seperti itu. Mengapa nih ya? Gini loh. Di akhir Mei 2021 saya itu kedatangan dua saksi pelapor yang menceritakan bahwa sejak tahun 2008 ketika dia direkrut, ada dua saksi korban yang datang ke kantor Komnas Perlindungan Anak itu direkrut, saksi korban ini menjadi peserta pendidikan di sekolah Selamat Pagi Indonesia, menceritakan kondisinya bahwa telah terjadi kejahatan seksual. Pendek cerita bahwa saya memeriksa dokumen itu cukup bukti untuk dilaporkan. Oke. Akhirnya Komnas Perlindungan Anak melaporkan itulah di akhir Mei 2021. Wow, ya. Itu udah lama sekali. Sudah. Nah, itu yang saya mau ceritakan. Ya, keanehan pertama. Padahal menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ini kan harus mengandung unsur legalitas cepat, tepat, dan serius terhadap kasus khususnya anak-anak. Tetapi sampai 9 bulan kasus ini parkir di bolak-balik lah istilah saya ya, bolak-balik di penyidik Polda Jawa Timur dan dikembalikan lagi atau diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dikembalikan lagi karena dianggap kurang lengkap. Akhirnya kasus ini mengendap ya, kemudian parkir hampir 9 bulan. Itu sebuah pertanyaan dan kejanggalan. Padahal kita tahu, saya pengalaman mendampingi kasus-kasus kejahatan seksual itu harus cepat, dan itu sistem peradilan pidana anak itu adalah diberikan waktu 15 hari. Tetapi kok ini lama gitu kan. Tidak juga ditetapkan sebagai tersangka dan sebagainya. Padahal yang dilaporkan oleh dua saksi korban itu adalah kejahatan seksual yang ancamannya di atas 5 tahun gitu kan. Nah, itu juga terabaikan. Nah, kita membuat gemes itu ya. Lama waktunya dan tidak cepat dan tidak mengandung legalitas kesamaan, cepat dan sebagainya untuk kasus anak, tetapi juga tidak ditetapkan sebagai tersangka karena hanya alasannya itu karena kooperatif dan sebagainya. Lalu kemudian kasusnya setelah 9 bulan mengendap diberikanlah ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan sebagainya. Akhirnya 2 kali dikembalikan dengan status P19. Nah, di dalam kondisi seperti itu, yang tersangka yang berinisial JE itu melakukan pra-peradilan karena dianggap prosedurnya untuk menetapkan tersangka itu tidak memenuhi syarat-syarat formil dan prosedur. Tetapi kita tahu bahwa Pengadilan Negeri Surabaya itu menolak pra-pid itu. Ya kan, itu berarti sah sebagai tersangka, tetapi juga tidak ditahan. Oke, ya. Apa Bang yang membuat itu yang menjadi pertanyaannya? Itulah yang membuat saya gemes gitu ya. Peristiwa-peristiwa kejahatan seksual yang lainnya yang tidak seperti itu. Selain bahwa gugatan pra-peradilan yang menyatakan bahwa tersangka yang dilakukan oleh Kapolda Jawa Timur itu tidak memenuhi syarat-syarat formil dan prosedur, itu ditolak kan. Nah, tapi akhirnya setelah 9 bulan, minggu yang lalu, kemudian jaksa penuntut umum yang tergabung di Kejati Jawa Timur itu menetapkan bahwa sebelum pra-peradilan yang kedua ya, yang dilakukan oleh JE itu disidangkan, sudah ditetapkan lebih dulu
bahwa P21 secara lengkap. Nah akhirnya minggu yang lalu si JE ini saya sebut saja namanya karena sudah terdakwa Julianto itu dinyatakan telah melanggar Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 khususnya pasal 81, pasal 82, junto ayat 76E dan 75D dan KUHP itu menyatakan saudara Julianto sebagai terdakwa minggu yang lalu. Dengan ancamannya tentu Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 itu minimal 10 tahun, maksimal itu bisa hukuman mati dan sebagainya. Nah itu sudah ditetapkan. Nah tetapi tidak ditahan. Nah ini artinya saya ingin bertanya, itu yang mau saya katakan tadi ini, saya berceritakan kronologinya. Saya kira netizen ya, saya jangan bosan-bosan mendengarkan apa yang telah terjadi kronologi itu. Karena ini peristiwanya yang perlu mendapatkan perhatian publik di Indonesia, khususnya para ahli hukum gitu kan. Nah setelah dinyatakan terdakwa dengan 12, saya kira 12 lembar surat yang ditujukan kepada saudara Julianto, dan hari ini saya sebenarnya mendengarkan setelah terjadi persesuaian informasi pendapat dengan LPSK, hari ini sebenarnya harus memeriksa 2 korban yang berasal dari BAP itu dan 1 dari jaksa penuntut umum. Nah, tetapi ya itu tadi COVID itu diberitakan menyerang ketua majelis, tentu kita menghargai dan sebagainya. Akhirnya itu ditunda untuk mendengarkan saksi korban itu di tanggal 9 Maret tahun 2022. Saya kira kita hormati ya, mudah-mudahan Pak Hakim segera sembuh. Tetapi saya mau mengatakan jangan main-main dengan kasus ini ya, jangan main-main dengan kasus ini, harus serius karena ini adalah merupakan masa depan dari korban dan sebagainya. Itu pesan moral Komnas Perlindungan Anak. Sekalipun itu sidang tertutup untuk umum, tetapi tidak tertutup ya untuk pendamping, termasuk Komnas Perlindungan Anak, penasihat hukum, bahkan orang tua ya. Tentu itu harus menjadi perhatian atau menjadi atensi Mahkamah Agung. Nah kita hargai. Nah tetapi kami tadi juga untuk mendapatkan kepastian hukum kenapa saudara Julianto sudah dinyatakan terdakwa itu tidak ditahan, karena tidak lazim, karena setiap orang yang dituduhkan melanggar harus melakukan tindak pidana dengan ancamannya di atas 5 tahun bahkan seumur hidup dan hukuman mati, itu sudah harus ditahan. Itu tidak lazim nggak ditahan. Nah, apalagi sudah masuk persidangan, sudah menjadikan terdakwa. Itulah kami tadi mendatangi Kajari Batu untuk minta penjelasan apa alasan untuk tidak ditahan, dan beliau memberikan penjelasan yang masuk akal karena apa? Selain kooperatif yang didefinisikan itu apa dan sebagainya dijelaskan menurut hukum acara. Nah, sekarang ini adalah bolanya ada di Pengadilan Negeri Malang. Mengapa tidak ditahan dan tidak ditangkap dan tidak dikurung? Nah, ini perlu penjelasan dari Pengadilan Negeri Malang. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak sudah mengirimkan surat untuk mempertanyakan, untuk memberikan meminta atensi dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung untuk perkara ini. Jadi sekali lagi pertanyaan kita pada hari ini adalah mengapa Pengadilan Negeri Malang tidak menahan itu, apa alasannya? Belum ada penjelasan yang detail seperti yang dijelaskan oleh Kejari Batu. Itu peristiwa hari ini, dan menurut saya tidak lazim itu membuat saya marah ya. Seharusnya ini sudah harus ditahan karena apa? Ancamannya selain kasusnya sudah berlarut-larut, lalu kemudian tersangka ini sudah dinyatakan melakukan pelanggaran dengan dakwaan yang dilakukan JPU, lalu ancamannya di atas 5 tahun, kenapa tidak ditahan? Ini diskriminatif. Kenapa yang di kasus di Bandung namanya Irawan itu pada saat sidang-sidang sebelumnya divonis itu dia ditahan dan sebagainya. Ini kok nggak ditahan? Karena apa? Itu yang menjadi pertanyaan. Oleh karena itu saya hanya mau mengingatkan kepada hakim
Malang dan minta dukungan dari Mahkamah Agung, jangan main-main dengan kasus kejahatan seksual, apalagi dilakukan oleh predator-predator kejahatan seksual dengan ancamannya bisa hukuman mati. Oke, akhirnya kalau melihat kasus ini seperti sangat sulit sekali ya Bang ya. Iya, sangat gemes sekali, ada apa gitu loh. Iya, susah sekali sepertinya, kasusnya sudah begitu lama dari tahun lalu sampai sekarang gitu, terus kemudian pelaku yang sudah masuk ke sidang dari pengadilan bahkan sudah mau sidang kedua hari ini ya Bang ya. Ini sidang kedua ya, karena COVID-19 ini, nah kita akan katanya akan ditunda ke tanggal 9 Maret. Ini menjadi kewenangan penuh dari Pengadilan Negeri Malang gitu Bang. Betul. Berarti kita mempertanyakan ini kira-kira apa yang menjadi pertimbangan mereka akhirnya, apakah hanya karena kooperatif atau mungkin kalau yang apa definisi kooperatif itu yang minta kita dijelaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang ini. Penegak hukum selalu memberikan alasan bahwa misalnya terduga tersangka adalah bersikap kooperatif, berarti banyak misalnya pelaku kejahatan lain juga akan melakukan hal yang sama. Oh iya, karena ini tidak lazim. Menurut saya adalah setelah dia didakwa dengan pasal yang ancamannya di atas 5 tahun dan kasusnya ini juga sudah lama dan juga dia sudah ditolak pra peradilannya, nggak ada alasan hakim untuk tidak menahan ini. Oke, apa pandangan Abang tentang sidang pertama saat DE itu datang dengan istilahnya, kalau Abang, saya sempat baca beritanya, kalau Abang bilang diistimewakan gitu, misalnya dengan pakaiannya, kemudian atau dengan kendaraan saat dia keluar dari persidangan dan lain-lain. Seperti kronologi yang saya ceritakan dan keluhan yang saya ceritakan dan berdasarkan hukum acara, sebenarnya dia sudah harus dijemput oleh mobil tahanan dari kejaksaan, diantar ke pengadilan untuk mendengarkan sidang pertama, mendengarkan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dia sudah harus berpakaian tahanan karena resmi sudah. Toh, pertama itu saya katakan tadi, kasusnya ini sudah peradilannya sudah ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya, ancaman hukumnya di atas 5 tahun, dan ini tidak lazim untuk tidak ditahan. Nah, itu ternyata diantar dengan mobil pribadi. Ya, saya lihat mobilnya mobil mewah. Dan kemudian setelah sidang juga itu bukan diantar oleh mobil tahanan, bahkan tidak menggunakan baju tahanan dan sebagainya. Ada apa? Nah, pertanyaan itu kita tujukan kepada Kejari Batu. Nah, sudah dijelaskan dan sebagainya, kooperatif dan sebagainya, dan lapor seminggu 2 kali. Nah, setelah berkas perkara diberikan Kejaksaan Tinggi Surabaya kepada Kejaksaan Negeri Surabaya, itu hanya 1 minggu, belum lagi si Julianto itu lapor, sudah diserahkan berkas itu ke Kejari ke Malang dan diberikan pelimpahannya itu ke Pengadilan Negeri Malang. Jadi artinya pada persyaratan itu terpenuhi, lalu kemudian sekarang bolanya ada di Pengadilan Malang, hakim. Nah, sekarang pertanyaannya, sekali lagi saya ingin dengan rasa hormat saya, ada apa? Mengapa itu tidak lazim? Saya sudah hampir 37 tahun mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum gitu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan, dan kemudian kenapa itu tertutup gitu kan pada saat membaca dakwaan. Seharusnya itu kan dipublikasi kepada publik sebelum saksi korban itu, anak itu diperiksa, dan di situ adalah hak hakim untuk mengatakan itu tertutup untuk umum, tetapi tidak tertutup untuk pendamping seperti Komnas Perlindungan Anak. Itulah yang kita minta atensi dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga harus kalau memang itu adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan KPN atau ketua majelis atau majelis yang menyidangkan kasus SPI atau kasus Julianto ini, ya tentu harus mendapatkan sanksi sesuai dengan prosedur hukum. Itu Nia. Abang, kalau kita bedakan antara kasus SPI sama kasus yang di Bandung dan dihukum seumur hidup, itu kan harusnya begitu sangat cepat ya Bang, kayak hanya beberapa bulan, kemudian sekarang sudah diputus gitu. Yang ini itu prosesnya sangat lama sekali, dan kalau saya lihat kan Abang bolak-balik dari Jakarta Surabaya, sekarang Jakarta Malang begitu kan, akhirnya mengurus kasus ini. Seorang Bang Aris
membantu kasus SPI ini aja prosesnya sangat lama, lalu kita harus mencari keadilan kemana lagi nih Bang? Saya kira harus mencari dukungan masyarakat. Ya. Oke. Dukungan masyarakat karena kasusnya yang di Bandung itu karena ya karena dukungan masyarakat dan sebagainya, dan masyarakat gemes ya, bahkan sampai mengatakan bahwa hukuman mati itu harus dilakukan. Tetapi sangat disayangkan juga Bang, kalau semua kasus harus viral dulu, baru akhirnya prosesnya. Seharusnya nggak bisa begitu memang. SPI ini kan sebenarnya kalau kita lihat korbannya nggak 1-2 begitu kan, ada banyak, dan kasusnya juga nggak hanya kekerasan seksual, tapi juga kekerasan fisik, eksploitasi ekonomi gitu kan ya Bang ya. Nah, ini juga apakah harus viral, tapi kan sepertinya sangat sulit, terutama kalau saya lihat adalah media nasional yang saya lihat kayaknya lesu banget nih memberitakan kasus ini gitu. Kayaknya Abang sudah berkoar di mana-mana, tetapi di media kita pun juga enggak. Iya, saya kira untuk kasus SPI media itu terpecah dua, itu perasaan saya ya. Terpecah dua ya, tentu karena ini kasusnya bukan seperti yang dilakukan oleh kasus Bandung ya. Karena itu langsung ada korbannya 21 orang dan 13 melahirkan dan sebagainya, dan jaksa penuntut umum juga itu semua mengcover apa yang menjadi persyaratan-persyaratan yang harus dijalankan di dalam Undang-Undang 17 tahun 2016 konkret gitu. Ini peristiwanya karena terjadi sejak tahun 2008. Itu artinya masih banyak kasus-kasus korban-korban yang tidak mampu menceritakan, tidak berani menceritakan karena dia berasal dari yatim piatu dan sebagainya. Ini tentu kita harus respon sebenarnya. Korban yang sekarang ini melaporkan, sekalipun saksi-saksi korban itu nanti akan menceritakan di dalam sidang berikutnya bahwa dia pernah merasakan kejahatan seksual dengan pelaku yang sama, ya, pelaku yang sama, walaupun harinya tidak sama gitu kan. Nah, ini yang harus mendapat dukungan. Itu mungkin yang orang ingin bahwa alat bukti itu yang konkret seperti apa yang terjadi di Bandung itu. Tapi peristiwa ini tidak bisa dihentikan karena kasus-kasus seperti ini banyak terjadi. Kalau ini tidak bisa kita menjadikan jurisprudensi dalam penegakan hukum korban-korban kekerasan, maka anak-anak yang menjadi korban 10 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu tidak akan terungkap. Nah, ini peristiwa yang harus kita buktikan. Disitulah Komnas Perlindungan Anak hadir untuk membela kepentingan dari korban itu. Nah, oleh karena itu harus mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat Batu. Karena Julianto ini terdakwa yang sudah dinyatakan oleh JPU adalah membuat cemar nama kota Batu itu. Maka patut kita berikan atensi terhadap kasus ini supaya anak-anak yang ada di kota Batu ini tidak menjadi korban-korban berikutnya. Oke, Bang, untuk kasus ini kan karena hari ini ditunda, lalu langkah apa atau kira-kira ke depan akan melakukan upaya apa lagi Bang untuk mengawal kasus ini? Iya, artinya karena Komnas Perlindungan Anak bekerja sama dengan LPSK ya, karena LPSK memberikan perlindungan baik itu fisik maupun mental ya, psikologis dan sebagainya untuk mempersiapkan untuk tanggal 9 Maret nanti pada dimintai keterangan oleh hakim, maka saksi korban ini harus siap. Komnas Perlindungan Anak tentu bekerja sama dengan tim psikolog juga membantu LPSK supaya saksi korban itu siap untuk menghadapi itu. Saya berharap bahwa saksi korban jangan sampai mendapatkan tekanan-tekanan dari orang-orang yang sengaja untuk mencederai penegakan hukum untuk kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Itu yang kita persiapkan bersama dengan LPSK. Yang kedua tentu kita akan mempersiapkan lawyer yang akan mendampingi sekalipun itu sidang tertutup untuk umum ya, sekali lagi sidang tertutup untuk umum, bukan sidang tertutup tetapi tertutup untuk umum, berarti umum yang tidak ada hubungannya dengan kasus ini boleh tidak hadir dalam persidangan itu. Tetapi jangan lupa Pak Hakim, jangan lupa tim jaksa bahwa orang tua, pendamping sosial, Komnas Perlindungan Anak, lawyer dari korban itu bisa hadir dalam persidangan mendengarkan apa yang menjadi topik dalam pemberian keterangan saksi korban. Saya kira kita berharap itu. Sekali lagi nih saya berharap besok saya akan terus berkomunikasi dengan Jaksa Agung,
berkomunikasi dengan Mahkamah Agung supaya kasus kejahatan seksual yang didakwakan kepada Saudara Julianto itu berjalan dengan adil dan itu akan mencerminkan keadilan bagi anak-anak di Indonesia. Oke, kita artinya memang kalau melihat dari obrolan Bang Aris tadi adalah masih sangat membutuhkan dukungan masyarakat supaya kasusnya juga bisa segera terselesaikan dan paling enggak si tersangka ini bisa mendapatkan hukumannya simpel, tapi paling enggak sekarang ini palingnya ditahan dulu gitu ya Bang ya. Saya tetap berharap sampai sore hari ini kita ngobrol ini minta atensi dari Mahkamah Agung karena bolanya ada di Pengadilan Negeri Malang dalam hal ini yang menangani perkara SPE ini segera mungkin itu ya tidak ada alasannya, argumen hukumnya juga tidak ada lagi ya, karena memang perintah undang-undang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas 5 tahun, apalagi kasusnya ini sudah lama, lalu kemudian sudah sah menurut Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Saudara Julianto adalah tersangka, hari ini sebenarnya harus ditahan, dikurung supaya nanti pada sidang berikutnya di tanggal 9 itu sudah atau sidang-sidang berikutnya itu sudah menghadirkan Saudara Julianto sebagai terdakwa. Oke Bang, mungkin terakhir sebelum menutup untuk closing statement terkait kasus SPI atau mungkin kasus-kasus lainnya yang sedang Abang tangani atau diseluruh. Saya berharap di seluruh Indonesia ini nih ya, kasus-kasus atau kejahatan seksual yang dilakukan oleh predator seksual anak jangan kasih ampun ya. Karena hukumnya sudah ada. Ada ancaman, sekali lagi ancamannya hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati ya. Sekalipun kita terjadi pro kontra terhadap hukuman mati itu, tetapi undang-undang di Indonesia itu bisa mengenakan setiap predator seksual anak itu ya, berapapun itu korbannya, satu pun itu korbannya, bahkan kalau itu terjadi berulang-ulang maka konten dari Undang-Undang 17 tahun 2016 harus menjadi dasar hukum para hakim, para jaksa penuntut umum untuk menggunakan dasar hukum itu menuntut para predator itu. Saya hanya mengingatkan sekali lagi untuk kasus SPI, untuk kasus-kasus kejahatan seksual di seluruh Indonesia masih sedang kita tangani, baik itu yang terjadi di Magelang, terjadi di Lebak, terjadi di Jawa Barat dan sebagainya, yang saat ini sedang menjadi perhatian Komnas Perlindungan Anak. Mari masyarakat Indonesia kita dukung, kita selamatkan anak-anak dari predator seksual anak. Sekali lagi saya hanya mau mengatakan kepada Jaksa Agung, kepada Mahkamah Agung, secara khusus Ketua Pengadilan Negeri Malang dan tim Majelis Hakim yang menangani perkara SPI, tangkap segera Saudara Julianto sebagai terdakwa dan hadirkan pada sidang-sidang berikutnya supaya berkeadilan bagi korban. Oke. Pokoknya yang penting Abang semangat terus, sehat-sehat ya Bang ya. Mohon doa semua rakyat Indonesia secara khusus anak Indonesia supaya Aris Merdeka Sirait dengan tim Komnas Perlindungan Anak khususnya di Dewan Komisioner dan lembaga-lembaga perlindungan anak di seluruh Indonesia terus berdiri tegak untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Oke. Artinya semua kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita, khususnya kasus SPI yang sedang ditangani atau kasus yang kemarin. Serius ya ini? Ya, sangat serius. Ya saya kira karena ini adalah nasib bangsa kita, nasib anak Indonesia, saya harus serius. Mohon maaf kalau saya meluap-luap ya. Itu sebenarnya sudah hal yang lumrah, bahkan justru harusnya kita seperti itu. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Seperti itu karena ketika kita melihat kasus kekerasan di sekitar kita semua adalah harus bertanggung jawab ya Bang ya. Iya. Kalau kitanya nggak care, ya kasus-kasus akan semakin meningkat, kemudian banyak korban yang akhirnya juga nggak berani speak up. Betul. Kurangnya dukungan dari masyarakat dan kurangnya sensitivitas dari masyarakat, ya udah ini adalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawabnya penegak hukum, atau tanggung jawabnya hanya Bang Aris aja gitu. Oh iya betul. Seperti ini diperlukan semua pihak, jadi tetangga, masyarakat, ustadz atau siapapun gitu ya Bang ya. Itu sangat penting dalam mengambil atau dalam membantu kasus-kasus memang yang terjadi di sekitar kita. Tapi kau nggak bilang saya jas baru. Oke, jas baru. Jas baru. Dapat baru beli atau dikasih Bang?
selalu diberikan orang yang baik hati, dan pada sidang kedua ini saya disuruh pakai ini supaya semakin keren, lebih gagah, dan tidak takut terhadap tantangan. Oke, tidak takut terhadap tantangan karena membela anak. Kecuali dunia ini runtuh. Oke, karena membela anak itu kenapa harus takut Bang ya? Oh, no takut. Sebenarnya kasus anak itu nggak ada kepentingan apapun. Ya. Kita menyelamatkan generasi bangsa, menyelamatkan anak-anak. Gimana kalau misalnya kita hancurkan anak-anak sekarang, lalu ke depan, masa depan kita akan seperti apa? Ya. Nah itu tadi sahabat anak Indonesia ngobras dalam edisi spesial kita ngikutin Bang Aris ke Malang, dan sayangnya hari ini kita nggak bisa mengikuti perkembangan terbaru untuk sidang kasus JE, tapi kita nggak sabar nih Bang menunggu untuk sidang yang selanjutnya di tanggal 9 Maret ya Bang. Tapi saya tadi jalan-jalan itu setiap mulai dari pagi itu karangan bunga banyak sekali yang mendukung. Karangan bunga apa Bang? Ada yang mendukung bagaimana hakim supaya bertindak dengan adil, supaya segera saudara Judianto sebagai terdakwa segera ditangkap dan dikurung. Ada yang mendukung bagaimana gerakan perlindungan anak, bagaimana juga predator-predator seksual. Saya baca di banyak tempatnya, di alun-alun, di depan pengadilan. Sangat luar biasa, bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Saya luar biasa, saya agak terima kasih ya, saya kagum terhadap dukungan masyarakat. Terima kasih artinya buat semua pihak, semua kalangan yang sudah mengirimkan bunga ya Bang sebagai bentuk betul solidaritas ya. Solidaritas, dan akhirnya juga Bang Ali semakin semangat. Nah, sahabat anak Indonesia, nantikan terus ngobrol bareng Bang Aris setiap hari Rabu jam 7 malam untuk kepentingan terbaik anak. Dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa. Dah.